Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Ulfa. Saya dari Biologi 2, Stambuk 2022 dengan nomor NIM 0704 222 048. Di sini saya bertujuan untuk membuat video dengan mata kuliah struktur hewan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas UAS dengan dosen pengampu Ibu Syukriyah MSc. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem sirkulasi. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Warna merah ini dapat berubah-ubah, kadang-kadang berwarna merah muda dan kadang-kadang berwarna merah tua, tergantung pada kadar oksigen, karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia terdiri dari beberapa komponen, yaitu sel-sel darah, plasma darah atau cairan darah. Dari komponen-komponen darah, komponen plasma darah beserta strukturnya. Seperti pada gambar, di situ terdapat dua cairan yang berwarna berbeda, seperti pada cairan yang di atas berwarna kuning pucat, yaitu memiliki komponen plasma darah sekitar 55%, yang mengandung air 90-92%, zat-zat terlarut dari 7-8%, yang terdapat di dalamnya protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan juga gas. Sedangkan pada cairan yang berwarna merah pada gambar di bawah, terdapat beberapa komponen sel darah, yaitu sekitar 45%. Di situ terdapat eritrosit yang jumlah per milimeter darahnya itu sekitar 4-6 juta, sedangkan leukosit dari 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik darah, dan trombosit sekitar 180 sampai 300.000 per milimeter kubik darah. Darah terbagi ke beberapa bagian, yaitu pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Fungsinya yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tiap-tiap sel darah memiliki 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan tubuh. Kandungan hemoglobin ini membuat darah berwarna merah. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Jumlah leukosit lebih sedikit dibanding dengan eritrosit. Leukosit memiliki inti bulat dan cekung. Leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Leukosit dibentuk dalam sumsum tulang merah limpa, kelenjar limpa, dan jaringan retikuloendotelium. Jenis-jenis leukosit yaitu ada bergranulosit dan tidak bergranulosit. Pembagian dari bergranulosit yaitu terdapat basofil, eosofil, dan neutrofil. Sedangkan pada tidak bergranulosit yaitu terdapat limfosit dan monosit.
Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, trombosit atau keping darah. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah ketika terluka. Trombosit berbentuk oval, tidak berinti, berukuran kecil yang yaitu sekitar 3 sampai milimeter kubik. Jika terjadi luka, darah keluar sehingga darah berhubungan dengan udara. Trombosit yang keluar bersama darah akan pecah karena bergesekan dengan luka dan mengeluarkan trombokinase dan tromboplastin. Terlihat daripada gambar, di situ terjadinya proses pembekuan darah dari trombosit keping darah, di mana di situ terdapat luka, lalu trombosit melakukan pembekuan darah atas terjadinya luka tersebut sehingga darah menjadi beku dan tidak keluar lagi. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah memiliki senyawa atau zat-zat kimia yang larut dalam cairan darah, antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Sari makanan dan mineral yang terlarut dalam darah, misalnya monosakarida, asam lemak, gliserin, kolesterol, asam amino, dan garam-garam mineral. Kedua yaitu ada enzim, hormon, dan antibodi sebagai zat-zat hasil produksi sel-sel. Dan ketiga, ada protein yang terlarut dalam darah. Molekul-molekul ini berukuran cukup besar sehingga tidak menembus dinding kapiler. Contohnya yaitu pada albumin yang berguna untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik darah. Yang kedua yaitu ada globulin, yaitu berperan dalam pembentukan globulin atau merupakan komponen pembentuk zat antibodi. Dan ketiga yaitu ada fibrinogen yang berperan penting dalam pembekuan darah. Keempat ada urea dan asam urat sebagai zat-zat sisa dari hasil metabolisme. Dan kelima yaitu ada O2, CO2, dan N2 sebagai gas utama yang berlarut dalam plasma. Bagian dari plasma darah yang mempunyai fungsi penting dalam serum, yaitu serum merupakan plasma darah yang dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogennya dengan cara memutar darah dalam sentrifugen. Serum tampak sangat jernih dan mengandung zat antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk membinasakan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Protein asing yang masuk ke dalam tubuh disebut dengan antigen. Antigen yang terdapat di dalam sel darah merah dikenal dengan nama agglutinogen, sedangkan antibodi terdapat di dalam plasma darah dinamakan agglutinin. Agglutinogen membuat sel-sel darah peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan. Adanya agglutinogen dan agglutinin di dalam darah ini pertama ditemukan oleh Karl Ladesingh-Penier pada tahun 1868 sampai 1943 dan Donald. Itu selanjutnya, apabila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan serum darahnya
dapat membuat aglutinin B. Maka rumus darah orang tersebut adalah A atau B dan mempunyai golongan darah A. Bila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen B dan serum darahnya dapat membuat aglutinin A, maka rumus darah orang tersebut adalah B atau A dan mempunyai golongan darah B. Dan jika bila di dalam sel darah seseorang mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, tetapi serum darahnya tidak dapat membuat aglutinin, maka rumus darah orang tersebut adalah A atau B dan mempunyai golongan darah AB. Dan terakhir yaitu jika bila di dalam sel darah seseorang tidak mengandung aglutinogen dan serum darahnya dapat membuat aglutinin A dan B, maka rumus darah orang tersebut adalah negatif AB dan mempunyai golongan darah O. Selanjutnya itu ada jantung. Jantung terletak di dada kiri sebelah kanan, besarnya kira-kira sama dengan telapak tangan, beratnya 300 gram. Otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ruang serambi kiri atau atrium kiri, dan kedua yaitu ada serambi kanan atau atrium kanan, dan ketiga yaitu ada bilik kiri atau ventricle kiri, dan yang keempat yaitu ada bilik kanan atau ventricle kanan. Nah, mengenai pada gambar jantung tersebut terdapat beberapa bagian-bagian jantung dan memiliki cara kerjanya masing-masing. Seperti pada serambi kanan, saat mengembang atau berkontraksi menerima darah yang kaya CO2 dan dari seluruh tubuh. Saat menguncup, relaksasi atau mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Sedangkan serambi kiri saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Saat menguncup, relaksasi mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Nah, sedangkan pada bilik kanan, saat mengembang atau berkontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan. Saat menguncup atau berrelaksasi mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada bilik kiri. Saat mengembang atau berkontraksi menerima darah yang kaya O2 dari serambi kiri, dan saat menguncup atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju seluruh bagian tubuh. Peredaran darah yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu pembuluh nadi yang mengalirkan darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh, dan yang kedua yaitu pembuluh nadi terbesar atau aorta, dan yang ketiga yaitu pembuluh nadi terkecil atau arterior kapiler. Nah, dan yang kedua itu ada pembuluh bali atau vena. Vena mengalirkan darah kotor yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke serambi kanan dan mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu ada
ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Selanjutnya itu ada perbedaan arteri dan vena. Arteri memiliki dinding tebal dan elastis, memiliki satu katup di pangkal arteri, terletak di bagian dalam tubuh, tekanannya kuat sehingga denyutannya terasa, membawa darah yang kaya oksigen, dan jika terluka darah memancar. Sedangkan vena dindingnya tipis dan kurang elastis, memiliki banyak katup yang terletak di sepanjang vena, terletak di dekat permukaan tubuh, tekanannya lemah sehingga denyutannya tidak terasa, membawa darah yang kaya karbon dioksida. Jika terluka, tidak darah menetes. Ada beberapa penyakit yang bisa terjadi pada alat peredaran darah, yaitu seperti pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu terdapat gejala otot leher tegang, suka marah-marah, yang penyebabnya itu adalah dari makanan berlemak, makanan bergaram, kurangnya OR atau usia tua. Sedangkan yang kedua yaitu tekanan darah rendah, yang gejalanya itu cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin, kepala pusing, yaitu penyebabnya karena kurangnya OR atau makanan bergizi. Dan ketiga yaitu ada kanker darah atau leukemia. Penyebabnya itu kelebihan sel darah putih, kelainan sumsum tulang belakang. Dan yang keempat yaitu ada kurang darah atau anemia, yang gejalanya itu cepat lelah, pucat, sakit kepala, jantung berdebar-debar. Penyebabnya itu yaitu seperti kurangnya gizi, kurangnya zat besi, hati, sayuran hijau, kacang-kacangan. Sedangkan yang kelima yaitu penyempitan pembuluh darah atau jantung koroner. Penyebabnya itu timbunan lemak dalam pembuluh darah terlalu banyak. Dan yang keenam yaitu ada pelebaran pembuluh darah yang biasa disebut ambeien atau wasir anus. Dan yang kedua yaitu ada varises atau kaki dan lain-lain. Menjaga kesehatan alat peredaran darah itu cukup mudah. Dengan pertama kita makan makanan bergizi dan seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan, hindari obesitas, hingga juga hindari stres. Sekian dari